Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ada kajian di Masjid Agung. Ayo kita pergi. Kajian tentang apa? Katanya kajian tentang konsep cinta dalam Islam. Serius? Ayo deh, tapi pergi. Iya, ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengenai tentang konsep cinta dalam Islam, banyak yang kurang memahami bagaimana konsep cinta dalam Islam itu. Bahkan banyak teman-teman kita di luar sana, atau bahkan saudara kita sendiri, keluar dari syariat Islam yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita ambil contoh, mohon maaf sebelumnya teman-teman, pacaran. Banyak teman-teman kita di luar sana yang mengimplementasikan cintanya dengan di jalan yang salah. Kita buka Al-Quran, kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ayat ini menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita tidak diperbolehkan untuk pacaran. Di dalam Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang menyesatkan teman-teman sekalian. Oleh karena itu, jika kita jatuh cinta, maka kita pendam rasa cinta itu, dan jika kita mati dalam memendam rasa cinta kita kepada seseorang, maka ada yang mengatakan bahwa kita mati dalam keadaan syahid. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini adalah pemuda-pemuda akhir zaman, masa keemasan di mana kita akan melewati berbagai macam hal ujian yang sangat berat. Contohnya hawa nafsu kita, bagaimana kita bisa menjaganya. Ketahuilah para teman-teman sekalian bahwa salah satu dari 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, mau kak curhat? Kenapa? Tapi duduk di situ deh supaya enak perbincangan. Tak payah ya Pak. Ini teman-teman, mau tahu semua ada pacarku toh? Bagaimana Dik? Kayak salah kurasa ini hubunganku. Apalagi tadi datang ke kajian tentang konsep cinta dalam Islam. Tambah salah sekali kurasa ini hubunganku. Ya sudah, putuskan nih. Bukan masalahnya Rin, lama mak 3 tahun mak. Masa mau langsung bilang putus makina? Banyaknya kenanganku.
Jodoh itu deal sudah ada yang tentukan. Banyak orang yang bertahun-tahun pacaran belum tentu menikah. Tidak ada juga kepastian bahwa itu jodohmu. Ya cocok deal, kalau mau kita berubah harus lupakan sesuatu yang salah. Begitu deh. Deal harus percaya sama Allah bahwa jodoh itu tidak akan kemana Ki. Percaya Ki. Cocok juga itu. Tunggu Pak dulu deh, aku pikir-pikir Ki. Aku telepon Pak dulu Andi deh. Kenapa lagi tidak nangka Ki? Halo, di mana Ki? Mau Kak ketemu, ada mau aku bilang di Lapnas nih, di haltenya. Dia Pak nah, kabarin mah kalau ada makai di sana. Oke, see you. Maaf Di, terlambat Kak. Iya, enggak apa-apa sih. Ayo balik ke sana dulu. Ada mau aku bilang, Andi. Apa mau tak bilang? Minta maaf Kak sebelumnya nah. Tapi menurutku ini hubungan tak salah Ki. Ndak hubungan seperti ini yang kumauin, ndak sesuai dengan syariat ajaran Islam. Terus? Muka sudah ini putus makin satu di sini. Bukannya kita sendiri yang bilang kalau selama ini masih sayang. Iya, tapi ini bagaimana lagi? Apalagi 3 tahun mah kita sama-sama. Tapi mau di apa? Bukan hubungan yang begini yang kumauin. Canda, tawa, sedih, bahagia dilewati bersama. Tapi mau di apa? Begini saja. Saya rubah diriku menjadi yang terbaik. Kita juga rubah diri kita jadi yang terbaik. Nanti kita ketemu di fase yang terbaik menurut tak masing-masing. Kalau memang jodoh Jaki, bakalan ketemu Jaki nanti itu. Kalau memang Paleta sayang Jak, ketunggu Jaki itu. Datang maki saja ke rumah nanti. Oke Pale, kalau itu mau tak, tidak apa-apa. Semoga ketemu di fase yang terbaik menurut tak. Ini Pale Wandi. Cincin yang sudah tak kasih Kak dulu. Sampai sini Pale nah. Kalau memang jodoh Ki, bakalan ketemu Jaki nanti. Setelah ini, aku belajar bahwa mengakhiri sebuah hubungan tidak semudah memulainya. Terkadang, aku berpikir, apakah ini cinta atau hanya sebuah nafsu semata? Dan pada akhirnya, benar kata orang, bahwa fase tertinggi dalam sebuah percintaan adalah mengikhlaskan. Jadi anak-anak, bersyukur adalah cara kita menghargai dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang telah diberikan. Tapi Bu, kenapa harus bersyukur orang? Baik, supaya kita dihindari dari rasa angkuh dan putus asa. Berarti orang yang putus asa itu termasuk orang yang tidak bersyukur, Ibu. Iya, begitu dek. Bu, bagaimana caranya orang bersyukur, Bu? Jadi hal yang paling simpel cukup mengucapkan Alhamdulillah ketika mendapatkan sesuatu hal yang baik. Saya Bu, jadi itu orang yang bunuh diri terus masuk neraka, berarti dia itu tidak bersyukur atau bagaimana Bu? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, pertemuan hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ternyata toh mengikhlaskan berat sekali kurasa.
Sabar Ki Dil, harus Ki ikhlas. Iya, harus percaya, pasti ada yang terbaik untuk kita nanti dikasih sama Allah. Iya, insya Allah. Tapi guys, kita semua ada ujian terberat tak dalam hidup tak? Ada? Apa kita? Begini teman-teman. Astaga, bayarnya harus cepat-cepat bayar SPP ini. Yo deh, masa ndak ikut ke orang ujian akhir? Oh iya, baru kan mau telepon ke bapakku suruh transferkan Kak. Waktu itu ada pengumuman pembayaran untuk SPP, dan ya, kita tahu pembayaran SPP itu harus wajib dibayarkan. Kalau tidak bisa orang ikut ujian. Namun pas ku telepon orang tuaku, ternyata di kampungku sedang ada musibah yang buat gagal panen bapakku. Di situ berat sekali yang kurasa. Rasanya mau berhenti saja kuliah, karena memang ku tahu ekonomiku sangat tidak memungkinkan sebenarnya untuk kuliah. Namun di situ mamaku bilang bahwa apapun yang terjadi bakalan usahakan kasih selesai kuliahku. Dan ya, waktu menghadap Kak di prodi, alhamdulillah Pak prodi juga paham keadaanku. Jadi dikasih Kak kebijakan khusus untuk tetap ikut ujian. Dari situ benar-benar paham bahwa setiap masalah yang dihadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berikan jalan keluar, tinggal kita saja yang mau. Wih, begitu deh. Kalau kita lah? Kalau saya tuh meninggalnya orang tuaku adalah hal yang paling menyakitkan dalam hidupku. Terlebih lagi, punya kedua adik yang masih bersekolah. Berat sekali rasanya, namun rasa khawatirnya adik-adikku tentang sekolah dan kehidupannya menjadi momok yang membuat hampir frustasi. Pikiranku waktu itu berhenti kuliah dan kerja saja hingga akhirnya ada orang baik yang merawat serta biayai kehidupan adik sama kuliahku. Ya, pada intinya benar kata orang, rezeki itu sudah diatur sama Yang Maha Pemberi rezeki. Bahkan sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Itulah yang membuat Kak kuat sampai sekarang, karena prinsipku, selagi saya dekat dengan Maha Pencipta, maka segala kesulitan apapun tidak akan buat Kak putus asa. Maaf teman-teman, lambat Kak datang. Bahas apa kita? Ini Rinhe, bahas Kak tentang ujian hidupnya ini berdua. Kukira bilang saya Ji yang paling berat sekali ujianku lah. Kalau kau lah, apa ujian terberatmu? Begini. Ya, titik terberat dalam hidupku teman-teman adalah pas pisah orang tuaku. Waktu itu bertengkar hebat ke orang tuaku karena bapakku kedapatan selingkuh sama mamaku di situ. Semua terasa begitu hancur. Yang bisa kulakukan cuma duduk di dalam kamar dengar semua keributan di ruang tamu sama adekku. Saya sama adekku saling menguatkan, tapi ya walaupun kita tahu bahwa masing-masing dari kita sedang hancur. Setelah kejadian itu, ada sedih dan trauma yang mendalam yang kualami. Rasanya dunia begitu kejam untukku. Dan ya, rasa benciku sama orang tuaku kian muncul. Rasanya mereka tidak ada rasa sayang selayaknya orang tua. Walaupun begitu, ku coba obati traumaku dengan ketemu psikolog. Banyak bercerita buat traumaku perlahan-lahan menghilang, namun rasa benciku tetap ada. Obat dari segala rasa benci itu dekat dengan pencipta. Itu yang bilang psikolog di saya. Ya, walaupun pada akhirnya pertanyaan tentang kenapa mereka seperti itu terus-menerus muncul di pikiranku. Hingga akhirnya seorang ustazah sadarkan Kak bahwa orang tua adalah orang tua. Berbakti kepada mereka adalah hal yang wajib karena itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini Ririn, seperti apapun itu orang tua tak toh, sejahat apapun itu mau bagaimanapun, tetap juga orang tua tak. Harus diingat kita itu sebagai anak, harus berbakti kepada orang tua tak, begitu. Ternyata ujianku tidak ada apa-apanya dibandingkan ujiannya kalian bertiga. Terus
Apa yang bisa kasih kuat Ki sehingga bisa Ki lewati ini semua? Bersyukur. Karena kalau bersyukur Ki pasti kayak enteng Di, begitu kehidupan kita. Oh, begitu Di. Azan nih, ayo kita pergi sholat. Ayo.